Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Para teman-teman, saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun kalian berada, para penonton channel kami Gerakan Anti Wahabi, semoga kalian selalu di dalam lindungan Allah, urusannya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membahas video Hari Plus yang ini, coba kalian dengarkan. Loyo ini menyamakan manusia dengan Allah, menyebut nama manusia sama halnya dengan menyebut nama Allah. Ini ajaran sesat, teman-teman. Ini syirik namanya. Tidak diperkenankan seperti ini di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan ya Adam, ya Adam, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Isa, ya Nuh, ya Saleh, ya Hud. Gak ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan minta-minta kepada para nabi yang sudah wafat. Tidak ada Nabi Muhammad mengajarkan ketika aku mati kelak, datanglah ke kuburanku, minta padaku, nanti aku sampaikan kepada Allah. Gak ada, teman-teman. Misalkan ada hadis seperti itu, asalkan sahih, sudah ditahrij oleh para ulama, paparkan kepada saya. Hari Plus, ini ada Nabi Muhammad SAW mengatakan, mintalah kepadaku ketika aku meninggal. Setelah aku mati nanti, datangi kuburku, minta padaku, aku sampaikan kepada Allah dan Allah kabulkan. Oke. Hari Plus di situ mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta-minta kepada beliau. Gak pernah ada mengajari ya Adam, ya Adam, ya Muhammad ilahirhilah. Intinya katanya Hari Plus, kalau kita bertawassul, kita ziarah kubur, itu kita dikatakan meminta-minta kepada kuburan, kita meminta-minta kepada Nabi Adam, kita meminta-minta kepada Nabi Muhammad. Dan itu salah besar. Dia salah paham terkait ucapannya Habib Anis. Video ini Hari Plus mengomentari ucapannya Habib Anis yang mengatakan bahwasanya kalau kita mengatakan ya Umar, maka pada hakikatnya kita minta kepada Allah. Ya Umar itu hanya sebagai wasilah tawassul kita, karena kita sadar bahwasanya kita bukan siapa-siapa. Yang lebih dekat kepada Allah adalah Sayyidina Umar atau Habib Umar ilahi semuanya. Kita cukup pakai logika saja untuk menjawab Hari Plus itu. Untuk pakai dalil ketinggian, Hari Plus juga bisa baca kitab. Kita ngomong pakai dalil, dia gak akan bisa jawab. Saya ngomong hadis, dia gak akan paham. Dia pahamnya kalau lihat terjemah, itu pun salah paham. Coba, ini logikanya seperti ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Pada hakikatnya, kalau kita ingin meminta apapun, maka kita biasanya menyuruh atau minta tolong kepada orang yang di situ dekat dengan orang yang ingin kita minta. Semisal ada si Zaid ingin melamar Aisyah. Zaid ini bukan siapa-siapa, orang biasa. Akhirnya dia minta tolong kepada kiai atau tokoh masyarakat yang dekat kepada ayahnya Aisyah ini. Maka minta tolonglah si Zaid kepada kiai tersebut, minta tolong supaya lamarannya diterima. Akhirnya berangkatlah si kiai ini berkata kepada ayahnya Aisyah. Maka secara logika, kalau si Zaid minta sendiri, itu mungkin kemungkinannya kecil untuk diterima. Tapi kalau minta tolong kepada kiai, maka kemungkinan diterimanya sangat besar. Lah, minta tolong itu pun gak apa-apa. Itu namanya wasilah tawassul. Dia sering kita kan, tolong ambilkan air. Lah, masa kita gak bisa ngambil sendiri? Tolong ambilkan mic, masa kita gak bisa ambil sendiri? Nah, seperti itu. Kenapa kok kita minta tolong kepada orang untuk diambilkan air? Minta tolong kepada teman kita untuk diambilkan mic, karena orang itu lebih dekat dengan mic tersebut, lebih dekat dengan air tersebut. Itu secara nalar logika seperti itu. Masa Hari Plus gak paham yang seperti ini sih? Logikanya sangat mudah. Itu secara dalil akal-akalan. Kalau kita mau jawab dengan dalil nakli, tadi dalil aklinya, sekarang kita jawab dengan dalil nakli. Di dalam ayat tersebut, di dalam ayat yang difirmankan oleh Allah, ada ayat yang berbunyi wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah suatu wasilah, suatu perantara
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu contohnya di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kalian mau minta tolong, maka minta tolonglah dengan cara bersabar. Yang kedua, sholat. Ini wasilah. Ini ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya berwasilah atau menjadikan wasilah sesuatu itu hukumnya diperbolehkan, sangat diperbolehkan, bahkan itu sangat dianjurkan kita menjadikan suatu wasilah. Kalau kita berziarah kubur atau kita memanggil nama orang soleh, memanggil nama Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Umar, nama para sahabat, ya Umar, itu pada hakikatnya bukan kita minta kepada Nabi Muhammad, bukan kita minta kepada Sayyidina Umar, melainkan kita itu menjadikan wasilah beliau-beliau supaya apa yang menjadi hajat kita itu cepat dikabulkan oleh Allah. Karena kita sadar kita bukan siapa-siapa. Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah, nabinya Allah. Para sahabat orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang dekat dengan Allah. Itu cara berpikirnya seperti itu. Harry Pras bisa jawab? Tolong kalau memang kamu lihat video ini, jawab. Tolong dijawab, bisa apa enggak kamu jawab yang seperti ini. Lah, ulama kamu sendirilah mengatakan ziarah kubur itu gak apa-apa. Ziarah kubur gak apa-apa. Setelah meskipun di ulama kamu ada perbedaan pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, bila akhirnya lah itu memperbolehkan kok ziarah kubur. Apa hukumnya ziarah kubur? Boleh katanya, mubah. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda bahwasanya kita diperbolehkan untuk ziarah kubur. Kunna nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha. Aku melarang kepada kalian semua untuk berziarah kubur. Namun setelah itu Nabi Muhammad menasikh dengan sabdanya ala fazuruha, namun kalian berziarahlah. Ulama-ulama Wahabi pun sepakat bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan. Apa kalau kita ziarah kubur itu kita minta-minta kepada kuburan? Ya tidak. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencari barokah, dalam rangka kita bertawassul, semoga apa yang kita hajat-hajatkan itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin ini dari kami. Tolong Harry Pras, kalau memang tahu video ini tolong jawab, atau ulama-ulama kamu sudah panggil, teman-teman kamu semua panggil sudah. Kita berdebat, nggak usah ngomentari orang-orang alim. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang suka video ini, tolong like, subscribe, dan komen, dan bunyikan loncengnya. Mungkin ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.